أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وفي جميع الطاعات والعبادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekeluarga anak zuriat senantiasa Allah meridhai, merahmati, mencintai dan mengampuni kita. Semoga Allah tambahkanlah keimanan dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah anugerahkan kita banyak berselawat dan salam atas Nabi. Semoga Allah anugerahkan kepada kita mengamalkan akan sunnah-sunnah Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, dan kita mentauladani akhlak Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Di suatu hari datanglah Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Lalu beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ulun mencintai mama abah ulun. Pian lebih ulun cintai, lebih ulun sayangi." Kata Nabi, "Bagus. Ya Rasulullah, ulun sayang dengan anak-anak ulun. Pian lebih ulun sayangi, lebih ulun cintai lagi. Ya Rasulullah, ulun sayang kepada istri ulun. Pian lebih ulun sayangi, lebih ulun cintai lagi. Ulun sayang dengan harta, ya Rasulullah, pian lebih ulun sayangi lagi. Ya Rasulullah, ini diri ulun, diri pian, ulun lebih sayang diri ulun daripada diri pian." Nah, tertinggal diri. Nah, lalu Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa malihi wa nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang kalian sehingga akulah yang lebih dia cintai, melebihi dia mencintai abah mamanya, melebihi dia mencintai anak-anaknya, melebihi dia cinta dengan istrinya dan seluruh manusia, melebihi dia mencintai hartanya, dan melebihi dia mencintai dirinya sendiri. Lalu kata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus pian menjadi Rasul, sesungguhnya engkau lebih ulun sayangi, ulun cintai, melebihi ulun sayang dan cinta dengan diri ulun sendiri." Lalu kata Nabi, "Sekarang al-an ya Umar, sekarang baru sempurna iman engkau." Semoga Allah anugerahkan kepada kita sempurna mencintai Rasulullah SAW. Jadi ini wajiblah kita mencintai Rasulullah, melebihi kita cinta dengan abah mama. Yakah kita sayang, cinta dengan abah mama, dengan anak, pasangan hidup, keluarga, harta. Tetapi Rasulullah lebih, yakah nang lebih kita cintai. Rasulullah nang nomor satu nang kita cintai.
Dan itu adalah keimanan, kada kau dipisahkan. Mencintai Rasulullah dan keimanan itu satu. Kita beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka kita mencintai Allah dan Rasulullah. Kalau lawan pian lawan laki nih berucap misalkan yang pian yang paling ulun sayangi, yang lebih ulun cintai, melebihi segala-galanya. Kada boleh gitu. Terbuat Rasulullah, terbuat Rasulullah itu kada boleh segala-galanya. Harus Rasulullah yang segala-galanya, yang nomor satu. Nah, dari kecintaan kepada Rasulullah ini, lalu kita banyak berselawat dan salam atas Nabi kena, ya kan? Kemudian kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah, pengajaran-pengajaran Rasulullah, akhlak Rasulullah kita mengikuti, kita mengamalkan, ya kan? Itu hasil cinta. Apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Rasulullah laksanakan. Apa yang dilarang Rasulullah jauhi. Kenapa mau? Nah, karena kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana caranya supaya kita ini cinta kepada Rasulullah? Dari mana datangnya cinta itu? Cinta ini datang dari mana? Ya kan? Ada pantun anak muda. Bahari, ya kepantun kita nang Bahari. Wah, ini Tuhan orang barangnya. Bahari. Dari mana datangnya linta? Dari sawah turun ke kali. Ya kan? Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari mengenal turun ke hati. Kita kada bisa cinta mun kada mengenal. Maka bila hendak mencintai Rasulullah, maka kenali Rasulullah SAW. Mun kada kenal kada bisa cinta. Harus mengenal dengan Rasulullah. Maka kita akan berbeda-beda kecintaan ini kepada Rasulullah. Sekadar pengenalannya. Bila banyak pengenalannya kepada Rasulullah, banyak buah cintanya. Bila sedikit pengenalannya kepada Rasulullah, maka akan sedikit jua cintanya. Nah, maka kita berusaha supaya banyak mengenal Rasulullah. Hasilnya cinta. Nah, maka kita di bulan Rabiul Awal ini, di bulan Maulid ini, nah banyak kita mendengar ceramah dari guru-guru kita tentang keistimewaan kemuliaan Rasulullah. Hasilnya cinta. Bilanya cinta, lalu mau mengikuti Rasulullah, mau berselawat salam atas Rasulullah. Apa di antara keistimewaan Rasulullah sebelum ada jasad Rasulullah? Ya kan? Ini sebelum ada jasad Nabi. Jadi keistimewaan Rasulullah itu ada sebelum jasad Nabi, mulai di alam ruh. Ada keistimewaan Nabi waktu lahir, ada keistimewaan Nabi waktu dikandung, ya kan? Ada keistimewaan Rasulullah sudah di dunia. Ada keistimewaan Rasulullah di hari kiamat kena. Apa keistimewaan Rasulullah sebelum ada jasad beliau?
Jasad Nabi belum ada, Nabi belum dilahirkan. Jasad Nabi belum dilahirkan. Ya kan? Nabi dilahirkan di Makkah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Maksud tahun gajah ini tahun di waktu itu Raja Abraha berpasukan gajah hendak menghancur Baitullah. Bukan bagaimana maksud tahun gajah ini kawannya tahun kelinci, tahun Cina itu nah lain ya kan. Ayah beliau Abdullah, ya kah ibu beliau Aminah. Itu yang jasad sidin. Yang pertama bahwa nur Nabi Muhammad. Nur Nabi ini ya nur ya ruh Nabi Muhammad atau hakikat Nabi Muhammad. Bahwa ruh Nabi atau nur Muhammad, ya kan, ruh Nabi itu ngarannya Nur Muhammad. Nur Muhammad itu ya ruh Nabi. Ya kan ada berbeda, ada itu juga. Nah bahwa ruh Nabi lah awal yang dicipta Allah. Sebelum ada apa-apa, sebelum ada langit, bumi, matahari, bulan, bintang, planet-planet, malaikatnya, jinnya, binatangnya, ya kan? Surga, neraka, aras, kursi, belum ada makhluk. Yang ada hanya Allah, zat Allah dengan segala kesempurnaannya. Yang ada hanya Allah. Nah kemudian Allah menciptakan makhluk, awal makhluk itu yaitu roh Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Ya kan, ini hebatnya Nabi kita. Ruh beliaulah awal yang dicipta Allah. Kemudian dari ruh Nabi itulah Allah mencipta alam semesta. Ini diri kita dan seluruh makhluk, seluruh alam semesta itu dari nur Nabi Muhammad Allah menciptanya. Ya? Dari ruh Nabi Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, surga, neraka, malaikatnya, binatangnya, manusianya seluruhnya. Ya kan? Air, udara, api, tanah, tumbuhan, apapun alam, apapun makhluk, maka Allah yang menjadikannya, menciptakannya dari nur Nabi Muhammad. Jadi jaka ibarat itu, jaka ibarat pohon lah, Nur Muhammad ini biji. Dari biji ini tumbuh batang, jaka dahan, daun, bunga, tumbuh buah, ya kan, asalnya biji. Jadi Nur Muhammad ini bijinya alam semesta. Dari nur Nabi itulah tumbuh alam semesta. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu awalan nabiyina bil khalqi wa akhiruhum bil ba'as. Riwayat Sayyidina Abu Hurairah. Sabda Nabi, adalah aku awal dari seluruh nabi penciptaan. Maksudnya ruh Nabi, nur Nabi awal yang diciptakan Allah. Namun akhiruhum bil ba'as, aku adalah sepaling akhir nabi-nabi yang diutus. Ya kan, 124.000 nabi, Nabi Muhammad yang terakhir, jasadnya yang dikeluarkan diutus menjadi nabi. Ada di Maulid Al-Habsyi, berkata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Ada kalau di Maulid Al-Habsyi itu Sayyidina Abdullah Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau bertanya, ya Rasulullah, beritahu awal yang dicipta Allah. Beritahu kepada ulun awal makhluk yang dicipta Allah.
Nah, maka sabda Nabi, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan awal segala sesuatu dari makhluk itu adalah nur Nabi engkau. Maksudnya Nabi, nur Nabi Muhammad. Min nurih, dari nur Allah. Dan ini hati-hati kalau memaham, kalau ada berterjemah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dari nur Allah, ya kan? Itu hati-hati, itu memahamnya itu jangan dipaham karena Allah memiliki nur lalu Allah mengambil nurnya lalu diciptakan Nabi Muhammad, kada begitu ya kan? Ini kata-kata kinayah aja, pinjaman aja. Maksud Allah menciptakan nur Nabi dari nur Allah, maksudnya Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan kekuasaannya dan kehendaknya, ya kan? Yang dipadahkan karena Tuhan sajuzu lawan Allah Ta'ala, ya kan? Dengan Nabi Muhammad, nah, nur Nabi Muhammad sajuzu dengan Allah Ta'ala, itu makhluk, itu sifat makhluk, mustahil. Jadi pahaman yang nyamannya, Allah mencipta nur Nabi Muhammad dengan kudrat dan iradatnya, ya kan? Kada dari apa-apa, kada ada bahannya. Nah, adapun kita, alam semesta ini bahannya dari nur Nabi, Allah menciptanya. Yalah, paham lapian lah. Ya kan? Ini supaya kita tambah cinta lawan Nabi, membesarkan lawan Nabi. Ya kan, ini diri kita nah, dan seluruh alam semesta ini nah, terbit dari nur Nabi Muhammad, dari ruh Nabi Muhammad. Allah menciptanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuran baina yadailah qabla khalaqi Adam bi arba'ati asyari alfi amin. Dahulu aku adalah ruh, dahulunya aku adalah nur di hadrat Allah sebelum penciptaan Nabi Adam 14.000 tahun. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 14.000 tahun Allah sudah menciptakan ruh Nabi ini, nur Nabi ini. Nabi Adam kalau secara jasad, ya kan? Ya kan, Nabi Adam ini kan ada ruh, ada jasad. Kalau secara jasad, Nabi Muhammad ini keturunan Nabi Adam, jasad, ya kan? Jasad Nabi yang di Makkah, nah di Madinah sekarang bermakam, itu secara jasad, itu jasad Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Adam, ya kan? Anak Nabi Adam, asalnya Nabi Adam. Namun secara ruh Nabi Adam itu ada ruh. Nah, ruh Nabi Adam itu dari ruh Nabi Muhammad, ya kan? Secara ruh Nabi Adam anak bagi Nabi Muhammad. Secara jasad Nabi Muhammad itu anak bagi Nabi Adam. Nah, kalau bisa biar kalau bisa ini diantara ingatan hati kita, ya kah? Diantara ingatan hati kita di waktu kita melihat apapun sesuatu, maka ingatlah kepada nur Nabi Muhammad, ya kah? Kita melihat pohon, ingat ya Allah, Pian menjadikan pohon ini dari nur Nabi. Melihat matahari, ya Allah, Pian yang mencipta matahari ini dari nur Nabi. Itu namanya mengingat Nabi, mengingat kebesaran Nabi.
Ya kan, apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasa itu ciptaan Allah. Allah menciptanya dari nur Nabi Muhammad. Ya kan, bisa amalkan itu disebut salawat batin ngarannya. Salawat kada baru bersuara. Memandang nur Nabi Muhammad. Munnya kada paham, mun kada bisa juga sekurang-kurangnya tahu barang bahwa awal yang dijadikan Allah, yang dicipta Allah itu adalah ruh Nabi Muhammad. Cukup aja sudah. Tahu barang. Cuma kalau orang wali-wali itu diamalkan, diingatkan ya kan, hanya mengingat Nabi ini sama lah mengingat Allah Ta'ala. Mengingat Nabi sama mengingat Allah Ta'ala. Kenapa? Karena menciptakan Nabi Allah Ta'ala. Allah di dalam hadis kursi berfirman, "Man zakaraka faqad zakarani." Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, siapa yang menyebut engkau, dia menyebut aku. Siapa yang mengingat engkau, maka dia mengingat aku. Yang kedua, di antara keistimewaan Nabi Muhammad sebelum Allah menciptakan jasad beliau, artinya Nabi masih di alam ruh nih, di alam nur masih, bahwa Allah jadikanlah bermakam Nabi itu, ya kan? Nabi Muhammad diberi makam kenabian semenjak di alam ruh itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fakana nabiyan." Riwayat daripada Maisarah, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata kunta nabiyan? Maka sabda Nabi, wal adam baina ruh wal jasad. Ya Rasulullah, kapan pian bermakam Nabi? Ujar Maisarah, ya kan? Maka kata Nabi, Nabi Adam masih di antara ruh dan jasad. Artinya Nabi Adam belum ada jasadnya. Aku ya kan, ruhku sudah diberi makam kenabian. Jangan dikira karena Nabi Muhammad menjadi bermakam Nabi itu berumur 40 tahun kada, ya kan? Sebelum Nabi lahir, ya kan, masih ruh beliau yang ada, ruh beliau itu sudah bermakam Nabi sudah. Dan di alam ruh itu yang memberi makam, ya kan, kenabian kepada seluruh nabi-nabi itu adalah ruh Nabi Muhammad. Yang ketiga, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW bahwa beliau awal yang mengata bala itu inggih. Jadi ada dalam Al-Quran Allah menceritakan di dalam surah Al-A'raf 172, alastu bi rabbikum qalu bala, ya kan? Ini Allah menceritakan kejadian di alam ruh. Jadi waktu di alam ruh itu Allah bertanya kepada seluruh ruh-ruh, bukankah aku Tuhan kalian? Maka seluruh ruh-ruh itu mengata, inggih ya Allah, pian Tuhan kami. Ya kan, hingga ruh orang kafir pun, ruh-ruh orang kafir pun menyaksikan Allah Tuhan, ya kan? Bahkan apa? Jadi orang kafir itu menjadi kafir, ini karena lingkungan kafir.
dipelihara oleh abah mama kafir lalu jadi kafir juga. Sebenarnya ruh ini, seluruh ruh itu di waktu di alam ruh seluruhnya beriman Islam kepada Rasulullah, ya kepada Allah. Nah waktu seluruh ruh itu mengata bala, itu kada dahulu ada Nabi Muhammad lebih dahulu mengatanya. Kata ruh Nabi Muhammad, bala inggih ya Allah. Hanya ruh-ruh yang lain mengata inggih ya Allah, pian Tuhan kami. Ya kah? Jadi ruh itu nya beriman Allah Ta'ala hingga ruh orang kafir pun beriman juga di alam ruh. Cuma waktu lahir di dunia ada namanya di kafir, tergantung lingkungan. Ada yang Yahudi, Nasrani, ya kan? Tergantung lingkungan. Kita ini alhamdulillah lingkungan beriman Islam, abah mama beriman Islam, lalu kita ruhnya beriman Islam, kita lahir ke dunia pun tetap menjadi beriman Islam. Yang keempat, di antara keistimewaan ruh Nabi Muhammad atau nur Nabi Muhammad, bahwa Allah menciptakan alam semesta ini adalah karena Nabi Muhammad. Ya, Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini karena Nabi Muhammad. Ini kehendak Allah, ketentuan Allah, bukan Allah bahajat lawan Nabi Muhammad kada. Ini kehendak Allah, ketentuan Allah. Laqad khalaqtud dunya wa ahlaha li'arifahum karamataka wa manzilaka indi laulaka ma khalaqtud dunya. Riwayat Ibnu Asakir. Hadis kursi, kata Allah, sesungguhnya aku menciptakan dunia dan seisinya ini supaya mereka itu mengenal engkau wahai Nabi Muhammad, supaya mereka itu mengetahui kedudukan engkau di sisi aku. Laulaka, jikalau tidak engkau wahai Nabi Muhammad, ma khalaqtud dunya, aku tidak menciptakan dunia. Ya kan? Jadi kita ini ada berkat Nabi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad. Roh kita ada berkat Nabi, jasad kita berkat Nabi, mata penglihatan kita berkat Nabi, telinga pendengaran kita berkat Nabi, seluruh apapun berkat Nabi Muhammad. Nabi Adam beliau setelah memakan buah terlarang di surga, maka beliau dikeluarkan dari surga, lalu diletakkan ke dunia. Ya kan, diletakkan ke dunia. Maka Nabi Adam beberapa ratus tahun beliau sujud, menangis, sampai-sampai dari tangisan air mata beliau itu, cocoran air mata itu tumbuhan karena air mata Nabi Adam. Ya kan? Apa yang beliau Nabi Adam kata? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ulun zalim, ulun salah. Ya Allah, bijikalau pian kada mengampuni ulun, maka ulun rugi. Ya kan? Itu istighfar Nabi Adam. Rabbana, bagus dibaca, diamalkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beberapa ratus tahun Allah kada peduli, malaikat Jibril kada ada turun, kada ada hadir. Lalu Nabi Adam keganangan di surga. Waktu beliau di surga, ya kan, Nabi Adam ini diciptakan di surga. Jadi sebenarnya manusia ini makhluk surga, ya kan? Jadi kita ini merantau ke dunia. Bagaimana caranya supaya pulih ke surga pulang?
Ya ada nang tersasat kira nih, ada nang kau bulik. Ini kita ini merantau di dunia, mencari jalan pulang ke surga. Karena kita ini tidak datu kita bahaya orang surga. Lalu Nabi Adam kaganangan. Beliau di surga melihat bertulis di dinding-dinding bangunan surga Allah Muhammad. Ya kan di pohon-pohon surga Allah Muhammad. Beliau menengadahkan mata ke bawah aras, dilihat beliau di tiang-tiang aras bertulis Allah Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sudah beberapa ratus tahun nih Nabi Adam, ya Allah ampuni ulun, kada digadui Tuhan, kada dipeduli Allah. Malaikat Jibril kada turun. Nah lalu beliau berdoa, bihaqqi Muhammad antaghfirali, ya Allah dengan hak kebesaran Nabi Muhammad di sisi pian ampuni ulun. Nabi Adam bertawasul lawan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini jasadnya belum ada, cuma ruhnya sudah ada Bang, nurnya sudah ada. Nah lalu turunlah malaikat Jibril menyampaikan pesan Allah hanyar diherani Allah. Jadi kata Allah, berkat Nabi Muhammad, wahai Nabi Adam, engkau aku ampuni. Ya berkat berdoa lawan Nabi Muhammad, membawa nama Nabi Muhammad, itu bertawasul namanya. Kita kalau bisa berdoa bawa Nabi Muhammad. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, perkenankan doa-doa ulun. Nah hanya berdoa. Berdoa apa kita? Sebelum berdoa atau sesudah berdoa, bawa nama Nabi Muhammad. Ya Allah berkat Nabi Muhammad, terima doa-doa ulun. Nah hanya kita berdoa. Doa apa? Lalu kata Allah, wahai Nabi Adam, dari mana engkau tahu Muhammad? Ya kan? Sedangkan Nabi Muhammad belum aku ciptakan jasadnya. Ya kan? Jadi kata Nabi Adam, sewaktu ulun di surga, ulun lihatlah di dinding-dinding surga Allah Muhammad. Ya kan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kaligrafinya nih. Jadi kita di rumah tuh bagus diandaki kaligrafi Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Waktu melihat keingatan, munsat melihat tuh kada ingat jualan Allah Nabi Muhammad sadang tuh. Cari kena kaligrafi Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada lagi kaligrafi itu khatamun nubuwah, bagus. Khatamun nubuwah itu siapa memandang sebelum kita bepergian insyaallah diselamatkan. Khatamun nubuwah, Allah wahdah la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adalah khatamun nubuwah. Ya Allah kata Nabi Adam, ulun tahu, ulun yakin tidak berdampingan nama Muhammad itu dengan nama pian kecuali Muhammad itu adalah orang yang pian muliakan, orang yang pian istimewakan di sisi pian. Maka ulun meminta kepada pian supaya pian mengampuni ulun dengan berkat orang yang dekat dengan pian, ya kah? Maka kata Allah, berkat Muhammad engkau aku ampuni. Lalu kata Allah, tahulah engkau wahai Nabi Adam, tahulah engkau, laula Muhammad ma khalaqtuka, jikalau tidak Muhammad aku kada mencipta engkau. Ikam tu ada karena Muhammad itu tak? Ya kan? Engkau ada, engkau hidup, melihat, mendengar, itu karena Muhammad itu tak? Jikalau tidak Muhammad ma khalaqtul aflaq, jikalau tidak Muhammad aku tidak menciptakan makhluk, aku tidak menciptakan alam semesta. Jadi kita nih alam semesta ada berkat Nabi Muhammad kan? Itu kehendak Allah lah, ketentuan Allah, bukan maksud Allah bahajat lo Nabi Muhammad kena. Secara ilmu tauhid, Allah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah terkaya dengan dirinya. Allah kada perlu siapapun, kada perlu apapun. Itu secara ilmu tauhid. Ya, cuma ini secara syariatnya Allah menghendaki Nabi Muhammad sebagai makhluknya, sebagai hambanya yang dicintainya, yang dimuliakannya, yang ditinggikannya.
Nah, mudahan Allah tambahilah kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mudahan Allah bukakan hati kita banyak bersalawat dan salam atas Nabi Muhammad, dan kita semangat mengerja sunnah-sunnah Rasulullah, pengajaran Rasulullah, mentaladani Rasulullah SAW. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammad SAW.